Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita, masuk ke infrastruktur di digital business. Tapi mungkin sebelum itu, seperti biasa, di awal kita mohon aktifkan dulu kameranya untuk keperluan capture. Dan saya laporkan ke berita acara perkuliahan hari ini. Oke, yang bisa mengaktifkan kamera, tolong diaktifkan kameranya. Terima kasih. Saya capture dulu ya. Baik, satu, dua, tiga. Ya, menghilang. Oke, saya ulang ya. Untuk halaman pertama, saya capture dulu. Ya, kedua. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita mulai. Oke, materi hari ini Oke, hari ini kita akan belajar tentang digital business infrastructure. Mungkin materi ini tergolong baru buat kalian. Untuk rekan-rekan yang di informatika ini sudah harus hatam, luar kepala, nggak masuk-masuk gitu ya. Jadi, nanti ada beberapa apa namanya? Saya sampaikan juga beberapa video untuk mungkin biar lebih men-encourage Anda tentang bagaimana secara ilustrasinya komputer bekerja itu seperti apa. Oke, di tugas hari ini saya harus menyampaikan kepada Anda sebuah materi untuk menjelaskan perkembangan bisnis dalam digital, terus kemudian sehingga nanti Anda bisa membandingkan dengan proses bisnis yang secara konvensional, dan juga mungkin nanti Anda bisa juga menjelaskan implementasi transformasi digital yang ada dalam dalam bisnis digital maupun nanti ke dalam e-commerce. Ada beberapa agenda, 5 agenda utama di sini yang akan disampaikan hari ini. Di sini lebih ke bagaimana komponen yang diperlukan, terus kemudian teknologinya, dan terakhir adalah case study-nya ya. Mungkin seperti biasa nanti case study-nya silahkan Anda buka di LMS-nya, ada sebuah case study, nanti seperti biasa akan saya minta resume, dan yang dipilih adalah Google. Saya yakin juga semua sudah kenal Om Google ya, nggak ada yang nggak kenal Om Google kan ya. Kalau ada yang belum kenalan Om Google, saya bingung juga karena website dari Telkom ini juga dia based on Google. Ya. Oke, kita bicara digital business infrastructure komponen terlebih dahulu.
Di mana secara definisi kita bicara digital, pasti kita akan butuh sebuah hardware, sebuah software, bahkan juga kontennya mau seperti apa dan datanya, karena bicaranya bisnis. Tapi kalau mungkin sebagai orang apa namanya informatika, mungkin ceritanya agak beda lagi, tapi mungkin hampir mirip. Let's say hampir mirip tergantung kebutuhan, karena di informatika saya tidak butuh konten karena kita akan bicara data saja. Konten itu gimana klien nanti ya. Oke, next kita bicara structure-nya. Nah, ini secara umum, infrastruktur secara umum kalau sudah bicara menggunakan teknologi digital, pasti kita akan membutuhkan sebuah perangkat keras. Perangkat keras di sini adalah komputer, baik itu nanti kita bicara komputer atau perangkat gadget lainnya. Nah, tapi yang jelas komputer ini memiliki kombinasi dengan sebuah network dan juga membutuhkan sebuah software untuk deliver aplikasi yang diinginkan. Nah, jadi gambarannya bisa dilihat seperti gambar sebelah kanan ini. Nah, di mana dulu kita bicara sebelum teknologi komputer atau digital muncul, ini kita mengenal komputer secara penjualan transaksi proses bisnis yang dilakukan secara manual. Artinya seorang penjual menjajakan dagangannya dan kemudian customer datang membeli barang dagangannya. That's it, selesai. Contoh paling gampang itu sampai saat ini juga Anda cukup lihat tinggal datang ke pasar, proses bisnis yang konvensional terjadi seperti itu. Akan tetapi begitu sudah mulai bicara bagaimana kalau kita bisa membuat sebuah proses bisnis yang tidak perlu bukan tidak perlu, sudah terkomputerisasi dengan cara misalkan kita lihat sebuah toko-toko. Nah, jadi kalau dahulu kita bilang toko A sudah terkomputerisasi. Caranya dengan bagaimana proses bisnis yang dilakukan terjadi seperti biasa, akan tetapi ada pengolahan data yang dilakukan secara komputer. Jadi nggak ada istilah si penjual melakukan penambahan harga ataupun pengurangan harga dari yang sudah ditentukan. Artinya kita sudah bisa menentukan margin terhadap sebuah produk. Kalau misalkan secara konvensional mungkin kalau produk barangnya masih banyak, ada kemungkinan dia masih menjualnya dengan harga yang normal. Tapi begitu barangnya sudah mulai sedikit, malah dijualnya dengan harga yang lebih tinggi karena banyak kebutuhan pasarnya, pangsa pasar memaksa dia seolah-olah bahwa saya harus dapat keuntungan yang banyak. Tapi kalau begitu sudah terkomputerisasi, data penjualan barang dari satu produk, baik itu jumlahnya banyak ataupun sedikit, ini tergantung data yang diberikan. Ya. Dahulu kita bicara yang disebut dengan stand-alone computer. Jadi komputerisasi tapi hanya stand-alone, hanya dalam satu PC saja. Next, kita mulai berpikir bagaimana kalau misalkan proses bisnis yang dilakukan itu sudah mulai melebar, membesar, meluas. Sehingga perlu yang disebut di sini adalah proses bisnis atau transaksi yang dilakukan adalah dengan sifat server and client atau kita biasanya menyebutnya client server. Nah, proses client server ini seluruh data akan terpusat di dalam servernya. Kemudian klien hanya akan bertugas melakukan transaksinya saja. Beda dengan standalone gimana Pak? Kalau standalone tadi, satu PC, data maupun proses transaksinya dilakukan dalam satu PC. Kemudian begitu bicara client server, di mana di ilustrasi gambar di sini, yang di atas adalah servernya, di bawah ini adalah kliennya. Antara server dan klien menggunakan jaringan network untuk terhubung, di mana kita juga buat sebuah aplikasi yang berbeda. Kalau yang standalone, aplikasinya, softwarenya ada di dalam komputer ini, datanya juga ada di dalam komputer ini, proses transaksinya juga dilakukan di komputer ini. Sedangkan kalau menggunakan client server, data ada di dalam server, transaksinya dilakukan oleh klien. Transaksi pun tergantung author atau tergantung pemilik masing-masing komputer. Misalkan, yang di sini sebagai customer service atau kasir. Jadi dia melakukan transaksi penjualannya. Kemudian yang di sebelah kanan, misalkan berfungsi sebagai untuk menerima barang. Sehingga apa? Dia akan berhubungan dengan supplier. Begitu barang datang di entry sama dia, oke, di gudang sekarang nambah sekian.
Datanya ada di mana? Seluruh data ada di sini. Jadi yang menambah data siapa? Yang menambah data adalah bagian penerimaan barang. Yang mengurangi data di sini siapa? Adalah bagian penjualan. Ini yang disebut dengan client server. Kelebihan kekurangannya mungkin bisa dilihat tadi. Kelebihannya pasti kekurangannya pasti membutuhkan berbagai macam perangkat. Nah, beda dengan standalone tadi. Standalone satu komputer saja. Nah, kelebihannya berarti kita bisa membagi-bagi, memilah-milah job masing-masing user kepada masing-masing komputer sehingga tidak terjadi campur aduk. Kalau di standalone tadi artinya begitu lagi melakukan transaksi penjualan tidak bisa melakukan secara berbarengan transaksi penerimaan barang dan seterusnya. Next, kedepannya begitu sudah mulai muncul teknologi internet, nah kita akan menggunakan yang disebut dengan web based client server based on web based. Kenapa? Karena kita bicara perusahaannya sudah mulai berkembang, bahkan bisa bicara berkembang nasional maupun internasional. Client servernya bagaimana? Pola client servernya akan tetap, tapi koneksi yang ada di dalam network ini tidak semata-mata hanya menggunakan kabel, tapi bisa menggunakan jaringan World Wide Web. Bisa dimanapun. Ya. Oke, saya coba lanjutkan dahulu. Nah, dalam sebuah komunikasi di dalam proses bisnis yang terjadi dalam dunia digital, kita perlu sebuah pembagian. Dalam hal ini ada 5 level infrastruktur yang harus Anda perhatikan dalam proses bisnis sebuah digital bisnis. Yang pertama, ada layer digital business service, di mana layer digital business service ini yang disebut dengan application layer. Application layer ini adalah yang langsung terhubung dengan kita, artinya langsung terhubung dengan kebutuhan user, di mana contohnya ada CRM, ada supply chain management, data mining, kemudian ada content management system. Ini yang terhubung langsung dengan kebutuhan kita seperti apa. Next, layer keduanya ada sistem software layer. Meskipun kalau di orang informatika mungkin nggak cuma 5, kita kenal apa yang disebut dengan 7 layer OC. Layernya hampir sama, kebutuhannya pun hampir sama. Mungkin kalau di informatika lebih detail, tapi kalau di sini mungkin secara global berdasarkan kebutuhan. Nah, software layer di sini adalah kebutuhan yang tadi, apakah kita butuh yang standalone, atau kita butuh yang client server, atau kita butuh yang web based. Nah, sini misalkan dikasih contoh web based, di mana server software and kemudian ada networking software, ada database management system. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagai kebutuhan untuk tergantung platform yang kita gunakan, baik itu tadi standalone, client server ataupun mode web based. Layer ketiga ini yang sangat krusial atau sangat penting. Ada layer transport atau juga layer network, tapi kalau di informatika kita malah jadi dua, ada transport layer ada, network layer juga ada, tapi sudah jangan dibahas. Nah, di layer ketiga ini yang untuk kalian di teknik logistik hanya bicara physical network dan transport standar. Artinya apa? Bagaimana cara pengiriman datanya bisa sampai dari source menuju destination-nya, atau dari customer menuju ke suppliernya, atau dari pembeli menuju ke penjualnya. Yang digunakan mungkin hanya satu, yang menggunakan standar TCP. Ya, kalau mungkin secara gampangnya di dunia networking itu ada dua standar. Transport menggunakan TCP dan transport menggunakan UDP. Bedanya apa? Kalau TCP itu reliable atau lebih terjamin paket datanya nyampe, tapi kalau menggunakan UDP tidak ada jaminan paket data nyampe, tapi dia dijamin kecepatan. Nah, tinggal beda. Mau bicara apa? Bicara cepat, tapi reliable itu di dalam dunia networking nggak ada. Artinya yang bilang reliable artinya bagaimana saya menjamin bahwa paket saya nyampe, data saya nyampe, itu kita menggunakan TCP. Tapi kalau bicara saya nggak mau tahu mau nyampe mau enggak, yang penting terkirim. Nah, ini baru kita akan bicara yang menggunakan UDP. Tapi mungkin di logistik tidak terlalu digunakan, makanya hanya dimunculkan yang TCP saja. Nah, kemudian ada permanen layer physical layer adalah permanent storage on web
atau optical backup atau penyimpanan datanya. Seberapa besar data yang diperlukan, seberapa cepat data tersebut harus diolah. Terakhir adalah konten atau data layernya, di mana bicara isi dari internetnya seperti apa. Oke, nah mungkin biar ada gambaran dulu bahwa gimana sih proses yang terjadi di dalam komputer. Misalkan pada saat Anda mengeklik www.instagram.com, apa yang terjadi? Kok bisa dalam waktu yang bersamaan teman Anda sebelah Anda juga membuka Instagram.com, tapi tidak terjadi salah kirim, nyasar, dan sebagainya. Atau saya buka google.com, Anda sebelah saya buka email, sebelah kiri saya buka Facebook misalkan, pada saat data dikirimkan menggunakan hotspot yang sama, pada saat balik kenapa nggak nyasar? Kenapa nggak, oh saya mintanya buka Google kok kenapa munculnya Facebook? Seperti itu kan? Nah mungkin saya stop dulu slide-nya, saya akan coba tayangkan video penjelasan tentang bagaimana proses komunikasi data yang terjadi di dalam sebuah proses internet misalkan, supaya ada sedikit gambaran bagi Anda. Oke, ini akan saya coba play dan mungkin nanti di tengah-tengah akan saya pause juga untuk memberikan sedikit informasi, atau mungkin suaranya akan saya perkecil sehingga suaranya akan jadi background saja, dan saya coba langsung sambil penjelasannya. Silahkan ditonton. Jadi video ini nanti akan menceritakan proses yang terjadi pada saat Anda melakukan aktivitas di dalam browser Anda, baik itu mengeklik sebuah button di dalam browser, ataupun misalkan Anda mengetik www.instagram.com, www.twitter.com, dan sebagainya. Yang terjadi atau yang dilakukan oleh komputer Anda seperti apa? Ini nanti para pemain yang akan muncul di dalam videonya. Ada beberapa istilah yang digunakan oleh komputer. Mungkin Anda pernah dengar istilah tadi. Tadi ada router, ada ping of death, ada TCP, ada UDP, ada router switch ini, dan yang lain-lainnya. For the first time in history, people are working together, realizing a dream. A uniting force that knows no geographical boundaries, without regard to race, creed, or color. A new era where communication truly brings people together. This is the dawn of the net. Jadi pada saat Anda mengetik facebook.com, ataupun di sini pura-pura aja kita mengeklik sebuah button atau sebuah link, yang terjadi di dalam komputer seperti apa? Komputer hanya mengenal 0101 saja. 01 ini yang akan nanti di-convert atau akan diasumsikan sebagai sebuah request, dan request Anda ini akan dimasukkan ke dalam sebuah paket. Ini yang nanti kita sebut paket. Nah, request Anda memiliki keterbatasan. Karena apa? Keterbatasan paket yang dimiliki. Istilahnya paket itu punya ukuran terbatas, tidak bisa yang melebihi ukuran tertentu. Nah, paket ini akan diberikan label. Label yang diberikan paket itu apa? Labelnya adalah source-nya dari mana, destination-nya ke siapa, bentuknya apa. Ya, jadi Anda tidak perlu masukin IP, tapi langsung komputer Anda yang memberikan IP. Kalau misalkan ini ceritanya paket yang akan keluar menuju internet, beberapa kebijakan dari perusahaan itu menempel apa yang disebut dengan proxy. Tujuannya adalah untuk mengecek. Kalau mau keluar ke internet, harus melewati proxy tersebut. Tapi kalau hanya sebatas mengirim data ke tetangga sebelah Anda atau rekan kerja Anda yang lain, tidak perlu menggunakan proxy. Paket data ini yang Anda miliki akan keluar dari network interface card Anda, dan mungkin saja terjadi tabrakan, di mana tabrakan terjadi karena adanya paket data yang lain yang juga lewat. Tapi jangan takut, paket data Anda akan
request kembali, akan di-request kembali sehingga akan dikirimkan kembali. Di dalam jalur network Anda sebenarnya sudah sangat banyak yang lewat, bukan jalur data Anda saja. Baik itu virus pun lewat atau cuma hanya broadcaster lewat saja. Nah, next kita akan masuk dengan apa yang disebut router. Di mana router ini adalah untuk yang mengizinkan satu network berkomunikasi dengan network yang lain. Network itu apa-apa? Ya, yang penting ceritanya adalah bagaimana Anda bisa menghubungi komputer yang lain. Ya, itu kita bicara network mungkin bukan bidang Anda. Nah, ada kemungkinan yang terjadi network yang dituju tidak ditemukan sehingga apa? Sama router dihancurkan. Dan ini yang biasanya kalau di networking kita akan bicara destination unreachable. Kenapa? Karena nggak ada. Yang Anda request itu nggak ada di layar. Kalau biasanya server not found lah gitu ya kalau dalam browser internet ya. Oke. Setelah lewat dari router, dia akan menuju yang disebut dengan router switch. Di sini bicaranya biasanya rule atau hak akses. Apakah Anda diizinkan mengakses lewat jalur ini atau tidak? Atau lewat jalur yang mana? Jadi dia akan dipilih, oh Anda lewat jalur sini, yang ini lewat jalur sini. Ceritanya seperti itu. Nah, next, kemudian paket menuju yang disebut proxy server. Karena tadi ceritanya adalah paket kita akan menuju keluar dari jaringan network yang ada di kantor kita menuju ke internet. Di proxy ini nanti akan dibaca lagi kebutuhan yang mau keluar ini siapa, tujuan yang dituju oleh paket ini di luar sana, di internet ini kemana. Nanti akan dibaca dulu oleh si proxy. Jadi, proxy ini akan berfungsi untuk mengcapture seluruh data traffic paket data yang akan keluar menuju ke internet. Misalkan di komputer Anda ada, di kantor Anda ada 10, dia akan baca semuanya. Nah, di proxy ini hanya akan membaca URL yang akan dituju. Kalau misalkan diizinkan, maka dia akan diizinkan keluar dari proxy untuk selanjutnya dikirim ke internet. Biasanya, ini ada yang request aneh-aneh. Saya cowok-cowok sih biasanya. Nah, begitu requestnya seperti ini, ini yang akan dihancurkan oleh si proxy. Sehingga jangan kaget kalau Anda misalkan merequest yang aneh-aneh, keluarnya internet sehat. Wah, Teguh Asmara udah ketawa-ketawa ini, udah pernah ngalamin keluarnya internet sehat berarti ya. Oke, lanjut. Jadi paket yang lolos dari proxy server akan masuk yang disebut dengan firewall. Di sini adalah pertahanan terakhir dari perusahaan Anda. Perusahaan Anda akan mengecek siapa yang boleh keluar dan siapa yang nggak boleh keluar. Karena biasanya yang boleh keluar itu hanya paket-paket tertentu. Yang nggak boleh keluar kadang-kadang karena beratin jalur, nah itu tadi yang lewat, itu adalah paket ping. Karena paket ping ini agak bikin berat juga sebenarnya ya. Next, keluar dari jalur kantor Anda, kita akan bicara bandwidth. Nah, itu ada yang hancur Pak, ada yang hancur itu kenapa? Karena tidak sesuai dengan bandwidth yang di-request sama perusahaan Anda. Jadi kalau misalkan bandwidthnya cuma 1 mega, ya jangan sampai request Anda request yang bunyinya di atas 1 mega, misalkan seperti itu. Oke. Kalau misalkan hancur di situ gimana Pak? Ya, ada mekanisme untuk mengirimkan kembali. Tapi kalau memang udah ceritanya bandwidth sampai botak pun nggak bakal bisa. Next, setelah ISP, komunikasinya ada yang disebut dengan spider web, di mana masing-masing ISP akan saling berkomunikasi. Jadi nggak ada istilah ISP nggak berkomunikasi dengan ISP yang lain. Bullshit. Karena apa? Semua terhubung dengan satu ISP dengan ISP yang lain. Tinggal nanti bicaranya ISP mana yang memiliki kecepatan pengiriman data lebih baik daripada yang lain. Nah, harga tidak menipu kalau sudah seperti ini ya. ISP-nya murah, lemot, ya sudah Pak, biarin namanya juga murah gitu kan. Nah, oke. So, bagaimana ISP ini saling berkomunikasi? ISP saling berkomunikasi ini bisa menggunakan
a bisa special version of a menggunakan normal request ping, satelit which atau some kabel idiot bawah thought laut. up to mess up Di dalam unsuspecting sini hosts. banyak banget yang lewat karena kecepatannya sangat tinggi. The paths our packets take may be via Nah, ini tadi satellite, telephone lines, wireless, or kabel even bawah laut. transoceanic Makanya cable. kemarin jangan They protes don't kalau always ada take the yang fastest pengguna or shortest Telkom routes possible, but dengan they will IndiHome-nya get there. jaringan kabel bawah lautnya Eventually. putus ya Maybe karena kena jangkar that's why it's kapal. sometimes Nah, called jadi the World Wide komunikasi Web. antar ISP dari But when Indonesia ke everything is tetangga working sebelah smoothly, terputus you karena can kabel bawah circumvent the lautnya globe putus. 5 times over Nah, at the Pak, kenapa drop nggak of a pakai hat. satelit aja Pak kalau Literally. gitu? Bisa And pakai all for satelit, the tapi cost of harganya electric pasti jauh lebih or mahal. less. Karena pasti kita harus punya satelit sendiri dong, At gitu the kan, end of our untuk bisa destination, berkomunikasi, gitu we'll ya. find Bayar another sewa nggak firewall. nutup, mending pakai kabel bawah laut. Nah, Depending next, upon your perspective as a baru data packet, kita akan the baru firewall could akan be a hampir bastion sampai of ke tempat security tujuan kita. or a dreaded adversary. Perusahaan yang akan It kita all tuju depends on which biasanya side you're on and what memiliki your ketentuan intentions are. membuka beberapa port The saja. firewall is Contohnya designed di to sini let Anda in lihat ada only 21, those 25, packets that 53, meets 23, criteria. 80 dan sebagainya. This Yang firewall yang is operating dibuka on hanya ports port 80 and 80 dan port 25. 25. Port All attempts to 80 dan enter port through other 25 ini ports dibuka hanya are biasanya untuk closed for keperluan business. komersil. Karena port 80 ini adalah port yang request dari browser. Port 25 ini adalah port untuk terima dan keluarnya sebuah email. Hacker biasanya akan mencari port mana yang lupa Port ditutup. 25 is Jadi used harus for mail hati-hati. packets, Ada port 21. Wah, ternyata port 21 kebuka, Pak. while Wah, port 80 is itu the entrance for kesempatan packets from the dalam tanda internet kutip to the web orang-orang yang server. untuk berbuat tidak baik. Oke, Inside the karena kita firewall, requestnya packets dari are browser, screened more maka dia thoroughly. akan masuk di port Some packets make it 80. easily through customs, while Di others dalam are port ini just a pun bit juga dubious. ada yang Now, the disebut dengan firewall officer security is not kembali, easily fooled, di such mana as di when sini this dia akan ping of death mengecek siapa packet yang boleh lewat dan tidak boleh lewat. tries to disguise itself as a normal ping packet. Pak, kenapa itu Pak? Itu Trojan. Jadi sama dia sudah langsung diblokir. For Trojan those nggak packets bisa masuk. lucky enough to make it this Oke, far, next. the journey Seluruh is dunia almost request over. Anda akan masuk ke web browser Instagram It's misalkan. just a line up on Di the dalam interface web to be servernya taken up Instagram, into request the web server. siapapun dari seluruh dunia akan Nowadays, masuk ke a sini. web server can run on many things, Bisa dilihat from a itu ukurannya mainframe to a beda-beda. Mungkin webcam ada to yang the baru computer login, on your ada yang desk. mau upload Why not gambar, your ada yang refrigerator? mau upload With a video, proper ada yang mau setup, live you can streaming. find Nah, out if you have the ukurannya makings for beda-beda, tapi chicken tidak ada cacciatore yang or if you ukurannya have to go melebihi shopping. standarnya, Remember, yang biasa this kita is sebut sebagai the dawn jumbo of the paket. net. Almost anything's possible. Nah, paket request Anda tadi One by one, satu the persatu packets are akan received, dibaca oleh si opened, web server. and unpacked. Dibaca, dilihat, Anda request The apa, information they contain, dan nanti that baru is, your dikembalikan. request for information, Nah, is sent on to the web paket server request application. kita itu tidak akan dihancurkan. Setelah dibaca, dia tidak akan dihancurkan, tapi nanti akan digunakan kembali untuk The packet itself mengembalikan paket is tersebut. recycled, Sini sebutnya paketnya di recycle ya, artinya untuk ready to be dikembalikan used nanti. again. Jawaban and filled dari request with your Anda akan requested dimasukkan information. kembali ke dalam paket tersebut dan dikirimkan balik melalui menggunakan And alamat sent yang out tadi on its way requestnya, back to you. dan akhirnya kembali Back menuju past the firewall, firewall-nya. routers, and on Balik to lagi cerita the yang tadi internet. menggunakan spider web-nya, gunakan jalur spider web-nya yang menggunakan kabel bawah The laut firewall. sampai masuk ke dalam kantor Anda yang dibuka port berapa juga sama, port And 80, onto your masuk ke interface, komputer kita ready dan to supply dibaca. your web Oh, ini toh browser with the jawaban dari information you request requested. yang dikirimkan tadi. That is, this Nah, form. tadi klik this video, want to see the video, klik here. Begitu klik here, munculnya seperti ini. Ini adalah ilustrasi ya. Pleased Jadi with bukan the prosesnya efforts selama and ini. trust Ya, of everyone. kalau prosesnya selama ini Our saya yakin nggak ada yang mau trusty main data komputer. packets ride Ngeklik off ini aja tadi ini blissfully berapa ya? into 12 the menit. sunset Wah, kebayang of Anda another day. lakukan proses Knowing fully searching 12 they menit have nggak ada yang mau served pasti. Tapi their ini masters ilustrasinya well. mudah-mudahan Anda punya bayangan gambaran komputer Now, isn't berjalan that seperti apa. a happy ending? Oke, saya stop dan saya lanjutkan. Mudah-mudahan tadi bisa memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana komputer bekerja dan secara ilustrasi Anda bisa paham, meskipun mungkin jangan terlalu penasaran banget karena bukan bidang Anda. Oke, saya lanjutin.
Next kita bicara teknologi internetnya. Kalau tadi sudah tahu cara kerjanya internet seperti apa, bagaimana dia mengirimkan data, Anda melakukan request data terus kemudian dikirim ke server dan selanjutnya server membalas request Anda dan menampilkan data yang Anda request. Gambarannya seperti itu. Kita bicara teknologinya. Tahun 1961 adalah awal diperkenalkannya internet. Nah, saya aja belum lahir nih. Bapak Anda mungkin juga belum, mungkin orang tua Anda juga mungkin belum. Oke, tapi 1961 sampai 1974, nah baru saya lahir di situ. Oke, itu inovasi pertama dimunculkannya internet, di mana kebutuhan awal hanyalah untuk bagaimana mengirimkan data dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan media kabel, menggunakan media optik ya, saat itu juga memang belum ada optik, minimal masih menggunakan media kabel. Bagaimana mengubah data menjadi mengubah tegangan menjadi sebuah data. Next, tahun 1975, saya baru umur setahun nih, sampai tahun 95 baru kita bicara internet mulai diperkenalkan atau digunakan di dunia pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berbagi ilmu, berbagi informasi yang ada di seluruh dunia. So, mungkin pernah mendengar istilah Windows 95. Nah, ini jadi akhir institusionalnya kita kenalkan dengan Windows 95 yang memunculkan teknologi penggunaan internet. Pak, Windows 3.0 juga sudah mulai dikenalkan. Ya, oke, Windows 3.0 juga sudah mulai dikenalkan, tapi belum muncul internetnya. Tapi begitu Windows 3.1.1, nah baru sudah mulai dikenalkan internetnya. Windows 3.1.1 itu kita gunakan tahun 1990-an. Ya. Oke, next, begitu tahun 95 sampai sekarang baru internet mulai dikomersilkan. Komersilkan artinya apa? Semua orang sudah mulai mengenal menggunakan. Meskipun mungkin kalau dibilang anak kecil aja, anak bayi aja sekarang pegangannya tablet, gadget gitu kan. Yang di setel mungkin Barney gitu kan, Teletubbies dan sebagainya. Oke, lanjut. Beberapa milestone yang ada yang paling terkenal adalah pada saat tahun 1973 di mana client server computing itu diperkenalkan. Kemudian dengan teknologi networking, TCP/IP tahun 1974 juga diperkenalkan. Tahun 1989 internet menggunakan web browser dengan based on HTML page sudah mulai juga dikenalkan dan dimulai adanya e-commerce tahun 94 dan sampai sekarang kita bicara masyarakat yang melek internet sudah mulai sudah mulai lahir ya. Oke, beberapa kata kuncinya ya. Ada yang disebut dengan paket switching. Tadi saya di video sudah menyebutkan paket. Nah, paket itu apa? Kenapa modenya paket? Kenapa disebut paket, Pak? Terus kemudian ada paket switching. Ya. Gampangnya gini, kalau misalkan secara ilustrasi Anda diminta untuk atau Anda berencana bersama teman-teman Anda akan melakukan touring. Wah, kalau udah ngomong touring pasti langsung wah setuju gitu kan. Setujunya kenapa? Karena pasti halan-halan gitu ya. Nah, mau touring kemana? Misal kita bicara ke Pangandaran. Dari Bandung menuju Pangandaran dengan 100 motor, kita akan melakukan touring. Oke, masalah terjadi? Sepertinya menurut Anda yang melakukan touring nggak ada masalah. Tapi masalahnya yang terjadi adalah orang lain akibat dari touring Anda. Kenapa? Karena Anda biasanya melakukan touring seperti halnya ular. Gitu. Jadi beriringan sampai panjang sampai ujung. Apalagi 100 motor. Wah, kebayang itu panjangnya berapa meter, berapa kilo mungkin ya. Kemudian 100 motor ini tadi akan selalu kejar-kejaran. Nggak mau putus gitu ya. Nah, yang terjadi akan merepotkan orang lain. Dan lagi, biasanya begitu yang di depan berhenti, yang belakang akhirnya ikut berhenti juga kan. Jadi muncul macet. Nah, so dengan paket switching ini, tujuannya adalah untuk menjembatani terjadinya paket data yang kasus yang tadi diceritakan. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan mengurangi terjadinya traffic.
Caranya bagaimana? Caranya adalah membagi-bagi. Kalau misalkan ada 100 motor, ya sudah, itu diasumsikan sebagai 100 paket. Akan tetapi, kendala muncul terjadi adalah kita harus menjamin semua paket tahu tujuannya. Ya kan? Kalau tadi misalkan ada rombongan touring 100 orang, saya nggak tahu jalan ya udah ikut aja yang di depan kan gitu. Pasti kita akan ngikutin jalur apa yang diambil oleh orang di depan kita. Nah, tapi kalau paket switching tidak bisa. Artinya semua pengendara motor 100-100-nya harus tahu tujuannya mau kemana, lewatnya bisa lewat mana saja. Jadi secara kecepatan dengan paket switching ini pasti akan lebih cepat nyampe. Karena apa? Begitu terjadi traffic, orang di belakang kita akan bisa mengambil keputusan, wah ternyata lewat sini macet, saya lewat jalan lain deh. Gitu. Yang penting ketemu di Pangandaran ya, oke, akhirnya terpisah. Ceritanya seperti itu. Saya lanjutkan dengan routing algorithm. Routing algorithm ini sebenarnya tadi, sebegitu kita sudah tahu tujuannya mau kemana, secara tidak langsung kita akan menentukan jalur tercepat. Ya kan? Begitu tahu sini macet, oh lewat sini bisa nih, ya daripada macet mending lewat sini deh, agak muter nggak apa-apa, tapi tetap jalan. Nah ini contoh implementasi routing algorithm. Jadi kalau udah bicara routing algorithm, berarti kita akan mencari biasanya best path, jalur tercepatnya. Nextnya ada tadi yang untuk TCP/IP atau bagaimana standar pengiriman datanya. Kalau mungkin di luar bisnis, di luar anak-anak informatika mungkin hanya dikenalkan yang dengan menggunakan transportasi TCP. Kenapa? Karena ini yang paling reliable, dijamin nyampe-nya. Kalau anak-anak informatika pasti ada dua pilihan, mau reliable atau mau faster. Yang dijamin nyampe ataupun yang penting kecepatan pengiriman datanya. Pak, emang ada Pak yang butuh cuma yang penting dikirim? Nah, kalau ada yang menanyakan seperti itu, jawabannya adalah ada yang pakai. Bahkan Anda pun pakai sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya pada saat Anda melakukan permainan game online. Game online ini semua transaksi transfer datanya tidak menggunakan TCP tapi menggunakan UDP. Kenapa? Karena dia hanya sifatnya membroadcast. Contoh, saya ilustrasikan gini. Kita lagi main apa ya? Point blank. Kemudian karakter saya akan bergerak ke kiri satu langkah. Kalau menggunakan TCP, seluruh player yang saat itu bermain dengan saya harus dipastikan mendengar saya bergerak. Jadi saya seolah-olah pada saat bergerak ke kiri, saya teriak, "Woi, gua gerak ke kiri." 100 orang yang saat itu sedang online harus dipastikan semuanya mendengar. Bisa dibayangkan kalau ada 50%-nya itu internetnya jelek. Bisa dengar? Enggak. Akan request lagi. Tadi lo ngomong apa? Gitu kan. Gue bilang, oh gue gerak ke kiri. Gak kedengeran lagi. 3 kali, 4 lagi, 4 kali. Dia terus dilakukan seperti itu. Yang ada apa? Saya yakin gak ada yang mau main game seperti itu. Karena setiap gerak ke kiri, diem dulu, nunggu semua bilang oke, baru saya gerak lagi. Nah, kalau menggunakan UDP, begitu saya bergerak ke kiri, saya sudah seolah membroadcast, woi, gue gerak ke kiri. 100 orang tadi, perkara mau denger atau mau enggak, komputer akan bilang, bodoh amat. Yang penting gue bergerak ke kiri kan. Nah, untuk yang player yang internetnya jelek, ini yang sering Anda sebut sebagai, wah nge-lag, tahu-tahu musuhnya udah depan gue. Headshot lagi kena gue. Nah, kebayang ya? Nah, so, gamenya pasti biasanya menggunakan transportasi yang disebut UDP. Karena apa? Sifatnya dia cepat. Cuma ya itu tadi, kendalanya adalah bagaimana bicara datanya dijamin nyampe atau enggak. Oke, lanjut. Ada IP address. IP address ini seperti halnya penomoran rumah. Jadi, setiap rumah memiliki sebuah nomor-nomor tertentu. Di mana nomor-nomor ini saat ini ada dua. Ada yang disebut dengan IP4 dan ada yang disebut dengan IP6. IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk IP4 saat ini sudah habis, bahkan sudah beberapa tahun ke belakang habisnya. So, maksudnya habis gimana Pak? Karena IP4 ini terdiri dari serangkaian 32 bit biner, ya, Anda hitung, 32 bit, oke.
masing-masing bitnya kombinasinya sudah habis. Begitu kombinasinya sudah habis, artinya apa? Kalau saya sebagai pelaku bisnis yang baru dan saya ingin buat sebuah server dan servernya supaya dikenal oleh orang di luar sana harus dikasih IP. Saya akan minta ke ISP, Internet Service Provider saya, bahwa saya minta dong IP public untuk komputer saya biar saya bisa jualan. ISP Anda nggak akan bisa memberikan. Kenapa? Karena sudah habis. IP versi importnya sudah habis. Dipakai semua orang di seluruh dunia. So, ada solusi baru yaitu IP versi 6, IP versi 6, IP6 biasanya kita sebutnya. IP6 ini panjangnya 128 bit. 4 kali lebih panjang daripada IP4. Nah, so begitu sudah ngomong IP6, aman. Kenapa? Saat ini sangat sangat tersedia berlimpah ruah. Bahkan diprediksi sampai 20-50 tahun ke depan pun masih tersisa. Ya. Bahkan kalau bisa dibilang nggak cuma IP-nya laptop atau PC, Pak. HP pun nanti bisa ada, sekarang pun IP HP pun sudah tersedia IP4 dan IP6. Mungkin dari jam tangan, mungkin juga saya pasang sensor di baju saya, itu sudah bisa terhubung dengan IP. Nah, oke. Next ada URL, Uniform Resource Locator. Di sini adalah untuk alamat yang digunakan oleh web browser untuk mengidentifikasikan sebuah web server. Nah, kadang-kadang URL ini diidentikan dengan sebuah nama, sebuah server atau sebuah web server. Sebenarnya yang diidentifikasikan itu adalah alamat IP address. Cuma karena keterbatasan manusia untuk mengingat sejumlah angka secara random, ini makanya yang digunakan adalah aliasnya. So, kira-kira ada yang tahu alamat IP-nya Instagram.com? Nah, pasti nggak akan hafal. Yang Anda hafal adalah www.instagram.com. That's it, selesai. Padahal Instagram.com ini adalah sebuah alias dari sebuah IP tertentu. Oke? Next ada client server computing. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, prosesnya di mana ini memodelkan hubungan antara server dan klien, di mana sisi server ini semua pasti berbicara datanya. Di sisi klien itu adalah bagaimana transaksinya terjadi. Dan pastinya komunikasi antara client server ini bisa terbentuk yang disebut dengan private atau yang disebut dengan public. Private-nya kenapa? Karena mungkin hanya kantor itu saja yang bisa mengakses. Begitu bicaranya public, contohnya adalah tadi Facebook dan Instagram. Siapapun bisa mengakses. Hanya dalam tanda kutip, Anda harus menjaga beberapa data-data yang sifatnya rahasia. Kalau enggak, giliran ada apa-apa ya jangan nyalain. Karena Anda sendiri yang menge-share. Kayak misalkan Anda baru bergabung di Facebook. Disebutkan, Anda setuju dengan apapun yang dilakukan oleh Facebook. Anda jawab yes. Setuju. Giliran Anda merasa dirugikan, ya jangan nyalain Facebook. Anda udah setuju kok apa yang sudah disampaikan oleh Facebook. Nah, ini yang kadang-kadang orang salah kaprah ya. Wah, ini nggak bener nih data saya di-share loh. Anda kan setuju bahwa apapun yang dilakukan oleh server tersebut itu menjadi tanggung jawab Anda, bahwa Anda setuju. Ya sudah, jangan nyalain. Kadang-kadang kita approve sebuah aplikasi tanpa membaca lebih detail apa yang ada di situ. Oke, next ada website, kita akan bicara. Di mana kita bicara website, mungkin kita akan bicara lebih jauh tentang www ya. Jadi sebenarnya kalau udah ngomong website ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan dunia luar sana menggunakan teknologi internet, dan website ini biasanya orang suka salah kaprah ya. Webnya apa? Ya, webnya itu adalah nama servernya. Terus pakainya apa? Yang pengguna untuk berkomunikasinya kita menggunakan web browser. Oke, evolusinya. Dari zaman saya belum lahir pun, tadi karena bicara tahun 1960-an, sampai sekarang, ini sudah menjadi sebuah evolusi yang sangat-sangat signifikan. Saya langsung loncat yang saat ini aja deh, yang saya yakin Anda merasakan.
kita bicara Web 2.0, di mana Web 2.0 ini sudah disebut sebagai intelligent web. Kenapa disebut intelligent web? Anda sering browsing sebuah produk misalkan, pada saat Anda membuka aplikasi yang lain pun, yang akan dimunculkan adalah berdasarkan produk yang sering Anda lihat atau yang sering Anda beli atau yang sering Anda cari. Kenapa? Seolah-olah dia sudah lebih intelijen. Atau contoh, kalau mau ngetes, silakan ketik nama Anda di dalam Google Search Engine. Yang akan muncul adalah yang sering Anda gunakan. Misalkan Anda sering menggunakan sosial media, maka yang muncul pertama kali menjadi ranking utama satunya adalah nama Anda yang sering digunakan di platform media sosialnya. Jadi intelijennya bisa dibilang seperti itu. Bahkan kalau sekarang dibilang intelijennya beneran intelijen, artinya segala sesuatu transaksi yang sering Anda gunakan di perangkat Anda, itulah yang akan menjadi rekomendasi. Jadi kalau yang sering buka tadi internet sehat, pasti yang keluarnya juga internet sehat nanti. Oke, so perkembangannya sangat-sangat pesat sekali. Kalau dulu kita buka internet itu malah jadi masalah. Apalagi zaman-zaman saya pertama kali dikenalkan internet, ada iklan, wah itu langsung ngabisin kuota. Dan itu kita langsung stres. Oh saya nggak buka kok iklannya panjang banget, dan ini ngabisin kuota. Apalagi yang dikirim bukan data, tapi sebuah video. Mampus deh itu. Oke, saya skip aja. Ini evolusinya nanti kalau ceritanya panjang banget dari zaman tahun 90 berapa 1960-an sampai ke yang sekarang. Nah, ini tadi juga saya sudah apa namanya? Sedikit singgung. Ya. Saya yakin semua sudah kenalan. Ada yang belum kenalan Pak dengan Om Google, Google Search Engine. Nah, saya yakin semua sudah tahu ya. So, saat ini the topest yang paling sering Anda gunakan pasti bahasa sehari-hari pun udah googling aja gitu kan. Nah, itu semacam anekdot bahwa Google Search Engine ini menguasai namanya. Bahkan ada yang bilang pakai Google aja, tapi saya bawaannya apa namanya? Edge itu pakai Bing, Pak. Apa itu Bing? Wah, kan pasti nggak tahu karena Anda mungkin biasa dengan Google Search Engine. Padahal sebenarnya sama aja, semuanya adalah search engine ya. So, di search engine ini Google menerapkan algoritma yang disebut rank algoritma. Ranking ya, algoritma ranking. Sehingga yang terjadi yang dilakukan seperti apa? Yang dilakukan seperti ini. Nah, dia menggunakan indeks web terlebih dahulu, baru melakukan proses searching query. Jadi misalkan ini, saya mau nyari makanan. Makanannya apa? Misalkan bakso. Google sudah punya indeks web-nya. Atau misalkan saya belum punya, asumsinya Google belum punya indeks web. Gimana Google bisa merekomendasi ke saya berdasarkan permintaan saya tadi? Saya minta kira-kira bakso paling enak itu apa? Nah, indeks web ini berfungsi adalah untuk mencatat apapun browser yang Anda gunakan, selama Anda menggunakan Google, pada saat Anda melakukan pencarian atau Anda mengklik sebuah situs yang berbau kata-kata bakso, dia akan masuk dalam indeks rankingnya. Semakin sering web bakso tadi diklik sama orang lain, maka dia akan menjadi yang muncul pertama kali di dalam Google rankingnya. Nah, makanya mungkin pernah dengar yang kemarin Pak Yuda sampaikan ada Search Engine Optimizer. Nah, bagaimana kita melakukan Search Engine Optimizer? Karena proses indexingnya adalah menggunakan Google Ranking. Nah, di rankingnya ada beberapa kriteria. Nah, itu nanti yang bisa kita mainin. Jadi, dari berapa klik, dari berapa cepat layanannya. Nah, itu biasanya bisa disebutkan sebagai salah satu trik untuk melakukan indexing web. Baru berikutnya kita melakukan processing search query-nya. Oke? Jadi cara kerja Om Google
gampangnya seperti itu. Kita melakukan Google ranking terlebih dahulu dan yang muncul sebagai top number one-nya itu adalah yang paling banyak kriteria rankingnya terpenuhi. Oke, lanjut. Pak, dari seluruh dunia Google punya datanya. Oh, punya. Secara nggak langsung pun selama Anda upload apapun, baik itu Google Foto dan sebagainya, makanya saat ini Google sudah rada keren gitu. Kerennya apa? Semua foto mereka punya. Bahkan istilahnya untuk kalau mau bikin deepfake, ya, deepfake itu dia bisa. Kenapa? Foto Anda yang Anda upload di Google Foto, itu tersimpan semuanya datanya di mereka dan itu bisa jadi database mereka. Oke, buat yang parnoan berarti harus hati-hati ya. Oke, next ada yang disebut dengan cloud computing. Cloud computing ini apa kira-kira? Cloud computing ini adalah suatu teknologi yang saat ini berkembang pesat karena kebutuhan manusia sudah mulai menanjak. Masih ingat mungkin atau pernah mengalami mungkin atau kalau sebuah perusahaan baru, startup baru dibuka, kita baru membuka sebuah produk bisnis baru, kita akan pasti langsung ngomong bagaimana cara mempromosikannya, bagaimana cara agar produk kita ini dikenal oleh orang lain. Orang IT akan menyarankan bikin server, Pak. Oke, bikin server terus bagaimana? Kemudian kita bisa pasang, maksudnya adalah untuk membuat web server. Tujuan membuat web server apa? Supaya orang lain nanti bisa melakukan transaksi penjualan dan sebagainya di kita. Oke, saya belum ngomong e-commerce-nya dulu, saya baru ngomong digital bisnisnya dulu. Jadi saya perlu sebuah web server. Akan tetapi kendala berikutnya, bagaimana setelah memiliki web server ini untuk memaintain-nya, ya kan? Karena pasti costly, butuh biaya yang cukup banyak. Pertama, membuat sebuah server, beli servernya aja sudah bunyinya puluhan juta. 20 juta ke atas, 30 juta ke atas. Kemudian software yang diperlukannya seperti apa di dalam server. Kemudian aplikasi programnya bagaimana untuk yang web base-nya, misalkan seperti itu. Banyak sekali yang harus diperhitungkan. Belum lagi kita harus menyewa internet dan sebagainya. Maka teknologi cloud computing ini sangat digemari oleh startup muda yang baru merintis bisnisnya. Kenapa? Saya nggak usah pusing-pusing harus beli server, cukup sewa. Jadi, di sini disebutkan bagaimana komputer processing data, storage, software, dan service yang dilakukan dengan cara share pool, menyewa saja. Penyewanya pun tergantung kebutuhan nantinya. Anda butuh koneksi yang seperti apa? Pangsa pasar Anda siapa? Nah, sana semua cukup dilakukan dengan cloud computing, dilakukan dengan sewa. Mungkin pernah dengar Amazon Cloud Service, AWS, pernah dengar mungkin, tapi mungkin belum pernah mendalami, tapi mungkin pernah dengarnya. Ada juga Oracle Cloud Service. Nah, itu beberapa layanan yang diberikan oleh beberapa perusahaan-perusahaan ternama. Biaya sewanya pun let's say cukup murah. Karena hanya bicara mungkin di bawah $50, $40, ada yang $20 sebulan. $20 kalau dirupiahkan mungkin cuma bicara 300.000 sebulan. Daripada saya harus keluar invest beli server seharga 20 juta, 30 juta. Murah banget itu. Bahkan saya nggak usah mikirin. Nanti kalau perlu upgrade gimana? Ya sudah, komputer yang penyedia cloud servernya kok yang ngurusin, bukan saya. Yang penting saya bayar, layanan tetap jalan. Kalau layanan nggak jalan, kita bisa komplain, kita bisa dapat kompensasi gitu ya. Nah, so cloud computing ini salah satu solusi untuk biasanya startup menjalankan proses bisnisnya. Oke, kebayang ya. Jadi berbagai kendala penyediaan server, memaintain server, dan sebagainya bisa diatasi dengan cloud server ini. Ya, nanti kebutuhannya seperti apa. Bagaimana memaintain aplikasi yang ada di cloud servernya. Sama halnya dengan memaintain aplikasi yang kita miliki di server. Jadi bicaranya nggak beda jauh, tapi cost yang diperlukan jauh lebih murah. Bahkan ada yang lebih senang, Pak, daripada saya bayar bulanan, sebulan $20 misalkan, ada nggak yang setahun? Jadi $20 kali 12. Berarti bicaranya sekitar 2.400.
Bahkan kalau sewanya selama setahun, biasanya penyedia cloud computingnya pasti akan memberikan diskon. Atau cukup bayar 10 kali, Anda akan dapat 1 tahun. Wah, pasti langsung akan bilang, oh lebih murah ini dong kalau gitu ya. Oke. So, ada 3 basic yang harus diperhatikan juga dalam kalau bicara cloud computing, karena tergantung kebutuhan yang Anda perlukan. Anda mau infrastrukturnya saja, atau Anda butuh platformnya saja, atau Anda hanya butuh softwarenya saja. Yang paling gampang saat ini Anda menggunakan teleconference Webex, di mana ini adalah SaaS yang pernah saya sampaikan di LMS juga, bahwa ini adalah software as a service. Jadi Anda nggak perlu download masternya, Anda cukup menjalankan servisnya saja. Bisa running web server. Tapi kalau misalkan, oh Pak saya ingin download, Pak, berarti saya download. Ya nggak apa-apa, berarti Anda tidak menggunakan fitur SaaS-nya. Tapi yang jelas hanya fitur fitur Webex ini bisa menggunakan SaaS-nya. Next, kita punya biasanya platform as a service. Platformnya ini berarti tergantung kebutuhan untuk mendevelopnya. Developnya by Windows misalkan, atau by Linux. Nah, kita bisa milih aplikasi Microsoft ataupun aplikasi yang lainnya, itu berdasarkan platform yang diperlukannya. Next, ada infrastrukturnya. Nah, ini artinya tadi penyewaan penyewaan servernya, mau yang server dengan single prosesor, double prosesor, quad prosesor, ataupun yang lainnya. Ataupun terdiri dari ada fasilitas memori penyimpanannya sebesar apa, kemudian kecepatan transmisinya bagaimana, berapa core-nya. Nah, itu biasanya kita bicara di infrastruktur service-nya. Next, yang merupakan materi terakhir adalah bicara IoT. Apa itu IoT? Apa itu Internet of Things? Mungkin sebelum lanjut ke sana, saya stop dulu. Seperti biasa, saya tampilkan video kembali. Mana videonya? Ini video IoT tentang smart building. Hey, Bob. How's life in IT? Good. Hey, on your way out, would you mind turning off the lights? Not a problem. All of them? Yeah. Could you also turn off the coffee makers? Yeah. Could you dim the lights in the fish tanks and turn off the computer monitors, phones, the AC, the copying machines? Anything else? Could you do the same thing at our Monrovia facility? It's only 20 minutes away. If it's not a problem. Not a problem at all. Thanks. Oh, All done. done. Yep. We're using EnergyWise so our network can turn off everything automatically. Of course. I knew that. Oh, you didn't get those lights. You're right. Oke. Jadi video tadi bicara IoT-nya adalah bagaimana mengatur lampu di dalam sebuah kantor yang bisa diatur untuk dinyalakan ataupun dimatikan, atau tadi begitu bicara di akuarium lampu dimmernya dikecilin gitu ya. Tapi tadi si bapak tuanya lupa, nggak tahu atau pura-pura tahu gitu ya. Nah, terakhir tadi lampu yang di kantor akan otomatis mati kalau memang terdeteksi sudah tidak ada orang lagi di kantor. Karena yang terakhir melakukan tapping adalah orang terakhir yang keluar, maka otomatis setelah itu lampu akan dimatikan. Itu contoh. Saya kasih contoh lagi yang lain. Berikutnya ini. Today, my ambulance knew all about a bike accident just by talking to a helmet. It grabbed the patient's record before we even picked him up. It found out the doctor we needed was at St. Anne's. And it got his okay on treatment from miles away. It even pulled strings with the stoplights.
My ambulance talks with smoke alarms and pilots and stadiums, but of course, it's a good listener too. Today, Cisco is connecting the Internet of Everything, so everything works like never before. Oke, di sini IoT yang dipasang ada di helm si pengendara sepeda. Oh, karena lagi musim pandemi gini, ini seru nih. Jadi IoT-nya dipasang di helm sehingga dia bisa mengetahui bahwa penggunanya sedang bersepeda atau lagi jatuh dari sepeda. Begitu jatuh dari sepeda dan sekiranya terdeteksi pengendara sepedanya tadi tidak bisa bangun, tidak bisa bangkit, maka dia akan secara otomatis menghubungi rumah sakit terdekat untuk minta bantuan. Dan begitu ambulannya datang, dilayani pun, ambulannya juga secara otomatis bisa berkomunikasi dengan rumah sakit tentang tindakan apa yang harus dilakukan. Dalam perjalanan pun lampu merah yang ada di lampu merah yang ada di dalam perjalanannya juga bisa membantu dengan memberikan sinyal lampu hijau semua supaya apa? Ambulannya bisa kembali ke rumah sakit dengan cepat dan tidak terganggu dengan traffic. Nah, udah seperti itu kan seru gitu ya. Tapi ya nggak tahu di Indonesia ya. Mungkin next generation Anda sebagai penerusnya mungkin bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu contoh dari IoT. Mungkin nanti juga kedepannya bisa, misalkan saya punya sepatu, nah, sepatu saya bisa berbicara kepada saya, sepatunya sudah mendampingi saya sekian langkah nih hari ini, sehingga dia bisa menghitung bahwa udah berapa kalori yang sudah dibakar. Tapi begitu dia bilang, waduh, Pak, berat badannya kenapa naik ya? Barusan beli makan gorengan berapa biji nih gitu kan. Kalau udah seperti itu seru lagi gitu kan. Artinya baru bakar kalori sekian, sudah makan karbohidrat sekian gitu. Oke, lanjut. So di IoT di sini biasanya kita bicara global infrastructure informasi yang bisa diadopsi untuk berbagai hal. Dalam hal ini misalkan kita berbicara bagaimana komunikasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Karena biasanya kalau udah bicara IoT ini, hubungannya adalah M2M, mesin to mesin. Sehingga segala sesuatu komunikasi yang terjadi otomatis dikendalikan atau diatur oleh si perangkat IoT tadi yang ditangkap sebagai sebuah sebagai infrastruktur yang ditangkap sebagai sebuah data dan kemudian nanti akan memproses data tersebut dan menjadikan sebuah action. Contohnya tadi, kalau ambulannya sedang mau jalan, maka sensor yang ada di lampu merah akan mendeteksi apakah ini ambulan atau tidak. Kalau ambulan, dia akan memberikan aksi, akan memberikan lampu hijau, supaya apa? Supaya ambulannya bisa cepat lewat. Komunikasi yang terjadi apa? Dia juga bisa tahu ambulan ini mau kemana, karena mau kembali ke rumah sakitnya. Berbagai hal bisa dilakukan dengan IoT, dengan berbagai fungsinya juga, karena masing-masing perangkat pasti punya kemampuan masing-masing. Bisa menggunakan sinyal radio, bisa menggunakan gelombang radio, dan lain sebagainya. So, kalau sudah bicara Internet of Things, nah ini biasanya juga saat ini mulai digunakan oleh e-commerce. Ya. Contohnya apa? Contohnya dengan menggunakan smartphone-nya, pada saat transaksi dilakukan, dia akan mendata daripada capek-capek yang ada dilakukan dengan cara capture, scan code, barcode yang dibaca. Kemudian pada saat barang sudah sampai tujuan atau barang dalam perjalanan pun dilakukan proses barcoding lagi, scan lagi, sehingga saya tahu barang saya sudah sampai mana, produk saya seperti apa. Mungkin kalau ke depannya bisa ditambahin lagi, kalau barang yang dikirimkan modenya fragile atau barang mudah pecah, di dalamnya mungkin ada sebuah sensor sehingga bisa mengindikasikan kalau barangnya pecah, pecahnya pada saat di mana, pecahnya oleh siapa. Nah, ini lebih seru nih. Jadi misalkan Anda ngirim barang, di scan code, tag, tapi di dalamnya juga ada informasi bahwa barang tersebut masih dalam keadaan utuh, tidak pecah. Gitu diserahkan ke misalkan Tiki, JNE, dan sebagainya, di scan, cek, barang sudah diterima oleh Tiki, JNE, dan siap didistribusikan. Masih dalam keadaan bagus, oke, aman. Pada saat barang dimasukkan ke truk, salah meletakkan atau terlempar sehingga pecah, maka akan ada notifikasi.
barangnya pecah. Pecahnya pada saat di mana? Oh, oleh si Tiki. Nah, kan informasinya akan lebih enak. Karena kadang-kadang barang pecah itu sampai ke kita, penjualnya nggak mau tanggung jawab, pengirimnya juga tidak merasa salah gitu kan, karena sudah membawanya hati-hati. Nah, ini susah. Susah banget gitu kan, artinya kerugiannya ada di kedua belah pihak. Nah, kalau misalkan ke depannya udah bisa seperti itu akan seru. Jadi ketahuan barangnya pecahnya di saat oleh siapa, dipegang oleh siapa, oleh kita yang ngirimkan, oleh tikinya, atau petugas di kantor tiki yang pengirim, atau petugas yang membawa masuk ke dalam truknya, atau pada saat di perjalanan truknya gonjrang-gonjrang, karena lubang dan sebagainya, sehingga bak truknya terpental-pental, isinya morat-marit semua, itu pecahnya gara-gara itu. Nah, kalau itu kan jadi ketahuan ada di siapa pecahnya. Oke, kalau bisa seperti itu, wah seru banget itu. Anda sebagai orang logistik pasti berusaha juga seperti itu. Supaya apa? Supaya tahu, berarti ini yang disalahkan siapa nanti. Ternyata salahnya ada pada di pengirim. Misalkan apa, pada saat dikirim barangnya udah pecah kok, berarti salah itu. Nah, kan? Oke. Beberapa bentuk aplikasi IoT saat ini sangat-sangat banyak sekali, baik itu di sisi transportasi, healthcare, smart environment, personal and social, dan juga futuristik. Kayak misalkan ini futuristik ini secara nggak langsung kita bicara mungkin di film-film ya, tapi beberapa juga sudah mulai ada di kita. Contoh paling gampang Tesla itu adalah futuristik, tapi mungkin di Indonesia belum cocok. Belum ketemu sama ibu-ibu bawa motor metik soalnya. Kalau sudah ketemu Teslanya stres itu. Oke, jadi beberapa application area di sini bisa saya lihat, Anda bisa lihat kira-kira yang mana gitu ya. Ya, kalau udah bicara transportasi, mungkin bicara ada logistik, assistant driving, mobile ticket, dan sebagainya. Kan misalkan kalau belanja di apa namanya, di supermarket yang menggunakan parkir, gedung-gedung parkir, saat ini mungkin tidak ada lagi petugas yang bertugas untuk memberikan tiket atau membayarkan, menerima pembayaran Anda, karena otomatis saat ini sudah mulai beralih ke automatic system dengan apa namanya, electronic money, e-money, untuk masuknya, untuk membuka portal, bahkan untuk keluarnya pun e-money-nya tinggal ditempel, kemudian pintunya terbuka. Atau yang sudah sinkronasi dengan payment gateway yang lain, misalkan dengan OVO, Dana, dan sebagainya, sehingga pembayarannya cukup dengan scan code, di-scan oleh aplikasi OVO, aplikasi Dana, maka sudah terbayarkan, kita tinggal keluar memperlihatkan tiket masuk parkir kita tadi. Sudah mulai canggih ya. Bahkan mungkin dulu ke depannya nggak perlu tiket lagi, masuk pun juga tinggal masuk, keluar pun tinggal keluar. Kayak video yang kemarin ya, kita lihat orang belanja pun udah nggak perlu urusan sama kasir, ambil keluar, pokoknya saldo kita udah terpotong aja gitu ya. Kalau saldonya kurang, baru satpamnya bertugas untuk mencegah orang tersebut. Innovation at Google, ini adalah case study yang nanti silahkan Anda pelajari kira-kira seperti apa, karena Om Google ini inovasinya oke banget deh. Anda pasti udah tahu begitu Anda punya akun apa namanya, telkomuniversity.ac.id, dan itu support under Google, jadi Anda bisa menggunakan Google Drive, apalagi itu Google Foto, Gmeet, dan sebagainya. Itu beberapa fitur yang diberikan oleh si Google. Tapi silakan dilihat case study-nya, seperti biasa nanti silakan bikin resume-nya. Saya ingin tahu sampai sejauh mana Anda bisa melihat yang terjadi seperti apa dengan si Om Google ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan, saya kasih waktu 2-3 menit. Silahkan open cam yang bersedia menanyakan. Ini field saya banget di informatika. Nah, jadi kalau untuk anak logistik mungkin agak bingung, tapi nggak apa-apa. Saya menceritakan karena sesuai dengan silabusnya, saya ceritain yang sekiranya mungkin bermanfaat untuk Anda. Silakan open cam saja kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Atau bingung juga? Bingung mau nanya apa?
Oke, tidak ada pertanyaan? Dari saya pribadi tidak ada, Pak. Oke, siap. Baik, kalau gitu mungkin untuk pertemuan hari ini bisa saya cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi, mohon maaf atas penyampaiannya hari ini. Barangkali ada yang tidak berkenan ataupun saya menyampaikannya terlalu cepat, terlalu ngebut mungkin. Mungkin nanti bisa dilihat juga di recording sessionnya. Baik, terima kasih. Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu lagi. Happy weekend. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Atas ilmunya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.